Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di ibadah online GKRI Philadelphia Bekasi. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan yang sehat. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah tidak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Bapa, selalu baru tiap pagi bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar saat ini Tuhan untuk membiarkan Roh-Mu bekerja melawati setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menaikkan segala pujian dan sembah kami yang terindah bagimu Tuhan Yesus, yang terbaik untuk Engkau ya Bapa, sebab Engkau layak untuk menerima segala hormat, pujian dan pengagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ambil alih jam ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah semuanya itu boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian Kudus, Kudus, Kudus.
kita semua sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan saat ini. Kita mau ambil bagian kita yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan semua firman yang akan Tuhan beritakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Yesus, itu tidak menghalangi kami untuk kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah.
layakan Kau tetap Allah. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu Kau Yesus segala pujian, segala sembah. Haleluya. Hanya bagimu namamu di atas segalanya. Ku tinggikan pujian kami. Hanya bagimu hidupku. Haleluya. Segala haleluya. Segala sembah pujian yang terbaik untukmu. Ku angkat hatiku. Terima kasih Bapakku. Sungguh kami bersyukur kami jadi milikmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu berterima kasih untuk berkat pemeliharaan dan kasih Tuhan yang nyata sampai hari ini. Kami terpelihara dan menikmati semua yang baik oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji menyembah Engkau. Dan doa kami Tuhan, tolong sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang ajaib, supaya pagi hari ini ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami sehingga kami melakukannya dalam kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Bilangan pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Saya baca untuk kita di ayat yang ke-20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Tema kita hari ini, akulah bagianmu dan milik pusakamu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terlepas dari status dan jabatan kita sebagai orang percaya,
Kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil dan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini dengan fungsi dan tujuan masing-masing, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Artinya, sebagai orang percaya, kita punya peran penting dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara, tapi juga bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan lewat gereja, tempat di mana kita bertumbuh secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hak dan kewajiban setiap orang percaya dan hamba Tuhan, ketika kita baca bagian firman Tuhan dikatakan orang Lewi dan para imam menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan sehingga berkat Tuhan dapat dinikmati dalam sukacita dan damai sejahtera oleh karena ada kesinambungan. Karena itu hal yang perlu diperhatikan dari pembacaan firman Tuhan ini, kita temukan ada dua bagian pokok penting. Yang pertama, tugas dan kewajiban atau hak imam di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Harun bersama suku Lewi adalah imam-imam yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai hamba Allah untuk melakukan pelayanan kudus di bait Allah. Artinya bahwa mereka dipanggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang hanya bertujuan untuk membangkitkan dan mendorong kehidupan rohani bangsanya semakin hari semakin bertumbuh. Fokus hidup dan pelayanan mereka hanya kepada hal-hal rohani yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, tetapi juga mempersembahkan korban kepada Allah sebagai wujud pelayanan mereka kepada Tuhan. Tugas dan pelayanan imam tidak mudah, oleh karena mereka bertanggung jawab penuh atas semua bentuk pelayanan kepada Tuhan, dan mereka juga harus menanggung resiko atas pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka, orang Lewi dan para imam, adalah orang-orang yang tidak mendapat pembagian tanah pusaka dibanding dengan suku-suku lain yang ada di Israel. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita temukan ada 12 suku bangsa Israel, dan mereka salah satu suku yang tidak mendapatkan hak tanah pusaka. Itulah orang Lewi. Tetapi yang menjadi pusaka mereka adalah persembahan persepuluhan yang mereka terima dari suku-suku yang lain. Artinya persembahan persepuluhan adalah jaminan untuk orang Lewi dapat hidup melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dan ayat 24 saya bacakan untuk kita. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berkata kepada mereka, segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel segala milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat yang ke-24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai imam, orang Lewi tidak mendapatkan hak atas tanah, tetapi mereka juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberi persembahan persepuluhan mereka kepada Allah lewat Imam Harun. Hal itu kita bisa lihat
di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Di situ dicatat, Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusaka, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengeringan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun demi segala yang kuberikan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya. Haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Itu artinya bahwa orang-orang Lewi harus memberikan persepuluhan mereka dari apa yang sudah mereka terima untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini berlangsung bagi kehidupan gereja sampai hari ini. Ketika kita ada di dalam satu persekutuan gereja, maka kita sebagai jemaat wajib memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan lewat gereja di mana kita berada untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang menerima persembahan persepuluhan pun wajib memberi persepuluhan itu di dalam pengembangan pekerjaan Tuhan kepada sinode sebagai bagian tertinggi di dalam pelayanan sebagai organisasi gereja yang ada. Dan itu kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas keseharian. Bagian yang kedua yang kita renungkan di sini adalah hak dan kewajiban dari suku-suku Israel. Ketika kita baca ayat 26 sampai ayat 28, di situ kita temukan bahwa sebagai suku yang mendapat pembagian hak atas tanah pusaka yang mereka nikmati turun-temurun, setiap suku pun diberi tanggung jawab dan kewajiban kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan persepuluhan dari apa yang mereka terima untuk dipersembahkan kepada Tuhan lewat orang-orang Lewi atau imam sebagai milik pusaka. Di dalam ayat yang ke-24 sekali lagi dikatakan, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Artinya bahwa persembahan persepuluhan yang diterima dari suku-suku yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ditujukan kepada orang-orang Lewi sebagai milik pusaka mereka yang harus dinikmati bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan ini menjadi satu tanda persekutuan orang percaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja orang percaya kita dipanggil dan dipilih untuk melayani Tuhan di tempat tugas kita masing-masing sebagai tanah pusaka dari Tuhan. Karena itu kita harus lakukan dengan baik dan setia sehingga berhasil apa yang dikerjakan dan kita pun dapat mempersembahkan kepada Tuhan sepersepuluhan yang kita terima untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja tempat kita bertumbuh secara rohani.
dengan tidak merasa takut dan khawatir. Maka seperti yang dilakukan atau dikatakan kepada Harun, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Artinya ketika kita menerima atau memberi kepada Tuhan sebagai prioritas hidup dari apa yang kita miliki, maka kita tidak saja menjadi ahli waris. Karena ahli waris bisa saja kehilangan warisan, bangkrut, miskin karena salah mengelola warisan. Tetapi kita akan mengalami dan mengenal pemilik warisan itu, yaitu Tuhan yang adalah pemilik seluruh isi dunia, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang kaya, baik secara rohani tapi juga secara rohani untuk menjadi berkat. Di dalam Melihat pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seandainya Bapak Ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik buat Tuhan, dan ketika Bapak Ibu sedang merenungkan akan kasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Bapak Ibu dan berkata, akulah bagianmu dan milik pusaka. Apa respon kita terhadap perkataan itu? Tuhan mau katakan bahwa ketika kita melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan, maka kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Dia pemilik hidup ini akan menjaga, memelihara dan menuntun kita di setiap langkah kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan diberkati. Dan kita akan melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dan tanggung jawab kepada Tuhan. Karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu membawa kita untuk mengerti dan memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu jangan pernah takut untuk mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, maka Tuhan katakan, akulah bagianku dan milik pusakamu yang tidak akan pernah habis dan hilang. Karena Dia bertanggung jawab penuh atas kita. Dia menuntun kita ke tempat yang hijau, ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia adalah pemilik kehidupan yang bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan kita. Karena itu, mari kita terus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita, yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Tuhan, Engkau ajar kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau pemilik kehidupan itu, bertanggung jawab penuh atas kelangsungan kehidupan kami. Karena itu, bawa hati kami untuk tidak ragu dan takut, tapi kami sungguh-sungguh melakukan semuanya dari hati yang tulus kepada Tuhan. Dan kami lihat Tuhan bertindak secara sempurna untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Engkau berkati kehidupan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan semua pergumulan mereka.
Kami berdoa supaya kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam rasa hormat dan takut Tuhan. Dan berkat-berkat yang ada mereka persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan akan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan. Biarlah semuanya mendatangkan sukacita dan hormat, karena Tuhan hadir untuk memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan umat-umat-Mu yang berada di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran dari tingkat tertinggi sampai kepada tingkat yang paling rendah. Di tengah-tengah RT, RW, lingkungan di mana kami berada, kami percaya berkat-Mu atas mereka semua. Terpelihara sehat, dalam hikmat-Mu mereka melakukan tanggung jawab, dan semua kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera oleh karena perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan juga tolong mereka di dalam mengembangkan tanggung jawab menjaga keamanan negeri dan bangsa kami. Biarlah pemeliharaan Tuhan pun nyata atas mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, dari berbagai tantangan kehidupan, dan mereka boleh berdiri menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melindungi negara dan bangsa kami. Para dokter, medis yang bekerja di dalam menangani setiap situasi keadaan COVID-19 yang berlangsung sampai hari ini, kami pun tahu hikmat dan perlindungan Tuhan atas mereka, sehingga mereka dapat bekerja dalam perlindungan, kasih dan berkat-Mu, sehingga banyak orang disembuhkan, ditolong, dan boleh mengalami Engkau dalam kehidupan melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Tuhan juga berkati hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami akan memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna pun nyata atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh melakukan tugas tanggung jawabnya, terhindar dari berbagai sakit penyakit. Semua yang kami kerjakan berhasil. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini hidup kami persembahkan seluruhnya kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.